Selamat datang di channel dari Finish Specialist. Pada topik kali ini, gue mau share tips and tricks untuk mengecat DVD. Jadi untuk kalian yang sudah membeli produk kami atau yang akan membeli produk kami, saya akan sharing tentang tips and tricks untuk mengecat DVD paint. Jadi seperti kalian tahu ya, DVD paint itu kan cat khusus untuk stainless dan aluminium. Tapi cat ini agak sensitif karena dia transparan. Jadi ketika kita ngecat, kalau misalnya ada kotoran atau ya ada kotoran lah, biasanya hasil catnya tidak akan bisa mulus. Nah, sekarang kita akan bagi tips and tricksnya, bagaimana kalian bisa lebih mengerti mengenai PVD paint. Jadi biasa nomor satu adalah mengenai cleaning, ya, pembersihan. Karena stainless steel itu dan aluminium harus dibersihkan. Jadi banyak workshop interior ataupun mungkin otomotif yang salah atau kurang tepat dalam membersihkan. Ini kita belum masuk ke proses painting ya, hanya proses cleaning. Nah, yang proses cleaning yang biasa dilakukan oleh workshop interior atau bengkel mobil, kadang-kadang mereka menggunakan ini. Ini adalah kain majun atau kain perca, sisa-sisa bahan konveksi, ya. Ini tidak boleh dipakai untuk membersihkan stainless atau aluminium. Kenapa? Karena ini adalah sisa konveksi, berarti dia entah pernah kena potong oleh mesin potong di konveksi yang ada minyaknya, atau mungkin pernah masuk mesin jahit, dimana mesin jahit itu juga ada minyak apa silikon. Jadi kalau kalian masih pakai kain majun atau perca, dikasih degreaser atau 2K thinner ya, PU thinner, dari mungkin kalian tidak membersihkan partnya, yang ada kalian malah ngotorin partnya, ya. Jadi kalau tidak pakai ini, pakai apa? Kita rekomen pakai ini, ya. Produk ini bisa kalian cari di Tokopedia, namanya Kimtech, Kilo India Mama, Tango Echo Charlie Hotel, ya, Kimtech. Ini adalah tisu khusus untuk painting, ya. Bedanya apa dengan tisu biasa? Tisu ini adalah lint free, ya. Lint free ini kalau misalnya tisu ini kena solvent, kena hardener apa thinner, dia tidak ada serabutnya, dia nggak pecah juga, nggak sobek, ya. Jadi kalian harus menggunakan Kimtech ini untuk pembersihan. Nah, cara pembersihannya pun juga ada caranya. Jadi biasanya kita pakai dua, ya. Ini teknik dinamakan wipe on, wipe off, ya. Jadi misalnya medianya adalah seperti gini, Oke. Kadang-kadang saya lihat di workshop itu ya, tukang kalau bersihin pakai kain majun, terus begini lapnya, ya. Jadi bukannya membersihkan, yang ada adalah kita pindahin kotoran dari sini ke sini, kotorannya hanya berbeda tempat. Nah, kalau untuk bersihin cleaning, kita pakai dua Kimtechnya. Yang satu dibasahkan pakai degreaser atau PU thinner, agak basah. Yang ini kering, ya. Cara bersihinnya bagaimana? Oke, cara bersihinnya, misalnya ini media yang mau dibersihin, kalian harus pakai yang basah, dilap begini, dari ujung tarik ke ujung. Ini kan pasti basah kan? Pakai yang kering, lap. Ini namanya wipe on, ini namanya wipe off. Jadi bersihin itu harus satu arah dibuang ke bawah. Jangan pernah bersihin ini, ya. Terus setelah udah dibersihkan, kadang-kadang saya suka ngeliat mungkin tukang itu gimana ya, udah dibersihin nih, udah bersih, dipegang lagi, dipindahin lagi sama dia. Nah, kalau sudah dibersihin, itu part harus sudah siap untuk painting. Jangan dipegang lagi dengan tangan, karena tangan kita juga ada minyak, ada silikon, ya. Jadi usahakan setelah dibersihkan jangan digeser-geser. Lalu berikutnya mungkin kalian harus beli tagcloth. Tagcloth itu kain warna kuning. Biasanya itu untuk sebelum painting kita bersihkan buat angkat debu. Jadi dia bukan minyak. Tagcloth itu untuk angkat debu, ya. Oke. Setelah itu, sebelum kalian mulai painting nih ya, kalian perhatikan kita di sini ada meja putar. Dan ini meja putar kita itu ada kayak kawat ayam ya, ada rongganya.
Karena kenapa? Kalau misalnya kita ngecat part, ya, terus di bawahnya kita misalnya pakai triplek, ya. Kalau kita ngecat itu kan ada anginnya. Jadi kalau misalnya ini masih pakai triplek, ketika kita ngecat, otomatis kotoran dari triplek ini bisa naik lagi, nembak ke partnya. Itu juga bisa bikin kotor. Jadi saya sarankan bikin aja meja seperti ini, mungkin sekitar 1 jutaan, pakai bearing, bisa diputar-putar. Ini kalau kalian ngecat part-part kecil, ya. Jadi jangan pernah taruh di atas triplek apa di atas meja untuk ngecat. Oke. Tips berikutnya itu mungkin kita masuk ke dalam mixing. Nah, ada yang mau nanya saya gini, mendingan pakai timbangan digital atau pakai gelas ukur? Kalau saya pribadi, kita pakai timbangan digital. Kenapa? Satu, dia lebih presisi, ya. Kadang ada tukang yang pakai penggaris ukur ya. Nah, itu memang ada takarannya. Cuman kadang-kadang ada workshop nih yang nggak perhatiin tukangnya gitu ya. Bentuk wadahnya seperti ini, atasnya lebar, bawahnya agak pipih, agak kecil. Ini kalau dipakein penggaris ukur, otomatis ukurannya semuanya berubah. Karena di sini area dia lebih kecil dibandingkan sini. Jadi kalau kalian pakai gelas ukur, pastiin wadahnya ini kalengnya rata, ya. Kenapa saya lebih prefer pakai timbangan digital? Kalau pakai timbangan digital, kita di sisi bisnis, setelah kita pakai nih, kita beli misalnya 1000 gram misalnya, kita timbang, itu adalah stok awal. Saat ini kan nggak tentu dipakai habis. Jadi kalau misalnya kita pakai, udah dipakai, ada sisa kan? Kalau kita hitung pakai mili, kita nggak akan bisa tebak ini berapa mili. Tapi kalau kita pakai gram, setelah dipakai, kita bisa tulis, dikasih masking tape. Nah, misalnya kaleng ini sisanya 352 gram. Jadi kita sebagai pelaku bisnis, kita bisa tahu, oh stok ini 352 gram. Ketika dipakai untuk cat produk lain, dipakai berapa gram, ini dicabut masking tape-nya, dimasukin stok sisanya baru berapa. Ya, jadi ini akan memudahkan kita untuk stok opnam. Oke, tips berikutnya yang saya mau sharing ini masalah di mixing. Ini saya udah siapin. Nah, masalah mixing ini juga suka jadi kendala. Karena kenapa? Kadang kita lihat tukang aduknya tuh asal, ya. Jadi kalau misalnya formula untuk PVD paint adalah 4:1. Jadi 4:1 adalah 4 cat 1 hardener. Jangan terbalik ya, 4 cat 1 hardener. Kalian boleh tambahin PU thinner 10 sampai bahkan 100%. Tapi semakin banyak PU thinner yang kalian tambahkan, otomatis warnanya akan lebih susah naik. Karena thinner itu fungsinya adalah mengencerkan atau thinning. Ya. Jadi oke, ini saya ilustrasikan ya. Kalau kita ngaduk cat dengan hardener 4:1 kan ya. Oke. Ilustrasinya itu ini seperti air dan madu. Oke. Nah, ini dia tidak nyampur sama sekali. Ya, ini hanya ilustrasi ya. Tapi kadang-kadang tukang hanya aduk sedikit begini. Terus dia bilang ini udah diaduk. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah seperti ini. Ya. Jadi untuk mengaduk itu harus benar-benar agak lama. Mungkin 1 sampai 2 menit. Karena cat dan hardener itu memang agak susah untuk dilihat ya. Jadi kalian harus pastikan benar-benar aduknya benar-benar lama. Kalau sudah gini, baru itu benar-benar catnya sudah tercampur dengan hardener. Nah, untuk pencampurannya juga sama. Ada banyak workshop yang cat dicampur dengan hardener, dicampur dengan thinner, baru diaduk. Kalau kita rekomendasi adalah cat dengan hardener, diaduk dulu, sudah mixing semuanya, baru dikasih PU thinner, baru diaduk sekali lagi. Ya. Oke, kalian juga bisa pakai ini namanya apa ya? Foam milk ya. Ini adalah pengaduk, biasa dipakai untuk di coffee shop.
Ini juga bisa dipakai untuk kalian ngaduk. Ini juga bisa bikin pengadukan lebih rata. Ini juga nggak mahal. Paling berapa puluh ribu ya? 20-an. 20-30 ribu ya. Oke. Berikutnya yang saya mau sharing adalah masalah ini. Oke, ini saya sudah siapkan beberapa item. Jadi untuk painting itu sebenarnya kita butuh orang yang benar-benar kreatif, ya. Painting itu bukan hanya sekedar painting doang, ya. Contohnya seperti ini. Oke, ini ada emblem Toyota, ya, yang ketika di painting bisa dengan banyak cara, ya. Bisa dipegang, bisa juga digantung seperti ini, lalu dicat, bisa juga ditaruh seperti ini, lalu kita cat. Nah, sebelum painting kita harus asumsi kalau misalnya pekerjaan kita itu akan ada meler, karena ini painting pekerjaan menggunakan tangan, jadi selalu ada risiko meler. Meler itu adalah catnya itu jadi rani tebal di bawah, jadi ketika tebal di bawah dia akan bikin kayak garis atau lebih gelap warnanya. Nah, untuk produk seperti ini, sebelum kita cat, kita harus pikir ketika kita ngecat, kalau misalnya ada meler, akan jatuh kemana cairannya. Jadi misalnya kita gantung seperti gini, ya, lalu kita cat, kemana akan jatuh cairannya? Gravitasi pasti akan lari ke sini. Jadi setelah kering, jangan heran kalau misalnya kok di sini warnanya lebih gelap, karena cairannya akan ngumpul semua di sini. Nah, untuk produk seperti ini, kalian harus taruh di sini. Lalu kalian cat. Kenapa? Andaikan misalnya ada meler, kemana larinya meler? Akan lari ke bawah sini. Ya. Andaikan meler, it's okay. Tapi ketika kita pasang emblem ini di mobil, tidak akan kelihatan karena posisinya di belakang. Ya, jadi andaikan pengecatan tidak sempurna pun masih tetap akan kelihatan lebih sempurna ketika dipasang. Ya, oke. Contoh berikutnya, ini adalah wrought iron. Ini adalah lelehan aluminium yang dicetak menggunakan tanah, ya. Bentuknya lumayan rumit dan ini bendanya berat sekali, ya. Nah, untuk benda seperti ini, bagaimana cara ngecatnya? Kemungkinan besar harus kita taruh, lalu kita cat dulu, ya kan? Cat misalnya 2 layer apa 3 layer sampai kita dapat warna yang kita mau. Kalian harus tunggu kering dulu, ya, 2 hari 3 hari, baru kalian balik, terus baru kalian painting lagi dengan jumlah layer yang sama. Karena benda seperti gini kalau misalnya terlalu berat, agak sulit untuk digantung, dia juga sulit untuk berdiri karena dia nggak ada dudukannya. Ya, jadi untuk painting itu butuh kreativitas. Nah, yang paling menarik adalah objek ini. Ini kelihatannya mudah, tapi yang mudah-mudah susah. Jadi ini adalah tutupnya, ya, tutup tong sampah. Oke, ngecat bodinya mungkin nggak terlalu susah. Nah, yang kita mau bahas adalah tutupnya, karena tutupnya ini bentuknya juga sangat unik. Untuk ngecat atasnya mungkin nggak susah, ya kan? Kalian bisa tidurin, dia akan lari ke sini ke bawah, melernya atau gelapnya nggak kelihatan, karena ketika ditutup dia di bawah. Nah, bagaimana dengan ininya? Kalau misalnya harus dipainting mangkok dalamnya, kalau kalian taruh seperti gini, posisi ditaruh seperti gini, kalian painting, ada kemungkinan warnanya tidak akan rata. Entah dia lari ke samping atau di sini akan ngumpul warnanya, ya. Jadi kalau ketemu objek seperti ini, kalian harus pintar pakai lem, sini tempel, ya. Kalian pegang, terus kalian cat dari bawah. Andaikan ada meler, dia akan lari lagi ke bibir tutup tong sampah ini. Spray dari bawah, ya.
Oke, berikutnya yang sudah ditanyakan apa lagi ya? Apa lagi, Pras? Nah, oke. Tips berikutnya saya akan share bagaimana kalau misalnya, nah oke, ada yang bertanya kalau misalnya kita lagi ngecat, terus tiba-tiba misalnya ada gagal, entah itu karena ada silikon, ada minyak, atau ada air mungkin dari spray gun, dari kompresor, ada bintik. Jadi bagaimana caranya? Tinggal pakai PU thinner, langsung kalian lap sampai bersih lagi. Kalau udah pakai PU thinner di lap, kalian bisa repaint ulang lagi, ya. Tapi pastikan partnya itu bersih. Oke, yang kedua itu sebenarnya ada kontrol panel. Sebentar saya ambil dulu ya. Oke, tips berikutnya yang saya harus kasih tahu ya adalah sebenarnya kadang-kadang kita membutuhkan yang namanya plat polos. Ini yang kita sebut dengan kontrol panel. Jadi kalau misalnya kita ngecat, entah itu furniture atau meja atau apa, kadang-kadang kita ngecat nih ya, udah 2 layer atau 3 layer. Tapi ketika mau naik layer keempatnya, kita ragu. Misalnya ini warnanya kegelapan atau udah oke. Maksudnya apakah dengan nambah 1 layer ini warnanya akan semakin bagus atau makin jelek? Jadi kita rekomen pakai satu panel yang namanya kontrol panel. Kalau misalnya kalian mengecat itu produknya misalnya stainless mirror, kontrol panelnya juga stainless mirror. Kalau misalnya kalian ngecat itu stainless hairline, kontrol panelnya juga stainless yang hairline. Jadi bagaimana caranya? Oke, ketika kita melakukan painting, kita spray di sini misalnya 2 layer, kontrol panel juga di spray 2 layer. Ya, otomatis ini warnanya akan sama. Nah, sebelum naik layer ketiga, kalau kita nggak yakin daripada kita mengulang pekerjaan, kita spray dulu kontrol panelnya. Kita lihat, kalau misalnya ternyata warna ini, oh masih oke, baru kita naik 1 layer lagi. Ya. Terus kita tunggu lagi, kita mau naik lagi masih ragu, spray lagi kontrol panelnya. Kalau menurut kita, wah ini terlalu tua atau hairline-nya udah nggak kelihatan, ya udah jangan di spray. Jadi kontrol panel ini sangat membantu sekali untuk kita mengetahui berapa layer yang warna yang kita mau, gitu. Jadi mungkin itu sekian tips dan trik dari saya. Semoga ini bisa membantu para workshop dalam melakukan painting dengan menggunakan bahan PVD paint. Ya, bulan depan kita akan launching 2 produk baru, yaitu PVD thinner dan PVD coating. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di video nanti. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, silahkan dikoreksi. Saya pamit dan undur diri. Terima kasih. Salam.